Well, 89,4 FM Radio Borneo Making Life Better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga Bahasa Ingat Kajuata. Sahabat Borneo semuanya, selamat pagi. Salam sehat aja deh ya buat semua sahabat-sahabat Borneo. Dan kita kembali lagi seperti yang sudah dijanjikan dan juga sudah di-publish di media-media sosial Radio Borneo and crew-nya, bahwa hari ini tepat tanggal 9 Oktober, kalau saya nggak salah berarti benar ya. 9 Oktober 2024 pada jam 9 kita kembali lagi ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang sehat ada di acara talk show-nya Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan 89,4 FM Radio Borneo yang bikin hidup lebih baik. But anyways, today ini agak-agak beda sama yang kemarin, bukan agak-agak sih, emang udah beda lagi ya, udah beda lagi sama yang lalu-lalu. Nah, jadi sekarang kita bakal ketemu sama narasumber yang ini nih Adam juga agak grogi nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol di talk show kita pagi hari ini barengan sama Nurse Ibni Asriati Elscape. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bang Adam. Kan suaranya udah lembut nih. Sehat Bu? Sehat alhamdulillah. Bisa agak dekat ke mic-nya Bu? Ya. Biar agak kedengar lagi suara Ibu. Baik. Ibu kalau udah sehat syukur alhamdulillah dan selamat datang di 89,4 FM Radio Borneo bikin hidup lebih baik ya Bu ya. Ya. Nah Bu, pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih Bu tentang mengenal halusinasi dan juga cara mengontrol halusinasi ya Bu ya. Ya, baik. Nah sementara yang sudah kita ketahui yang namanya halu nih kayaknya lagi musim-musimnya. Nah benar ya. Ya kan Bu ya? Lagi musim-musimnya nih di media sosial ngomong sebentar, wah halu kamu. Iya, sering tuh kita dengar. Sering ya Bu ya? Menghalu kamu. Menghalu kamu gitu kan. Ya. Nah jadi kita bakal ngobrol nih buat sahabat Borneo, mungkin ada yang pengen tanya-tanya, nanti silakan aja di line SMS kita, ada di WhatsApp-nya di 0812 5171 3177. Silakan tanya-tanya tapi seputaran masalah halusinasi dan cara mengontrol halusinasinya ya Bu ya. Iya. Oke Bu, jadi gimana nih, bisa sedikit kasih pembukaan dulu nih untuk topik kita pagi hari ini di Bincang Sehat tentang mengenal halusinasi dan cara mengontrol halusinasi. Silakan Ibu Ibni. Baik Bang Adam, terima kasih atas kesempatannya Bang Adam. Sama-sama, Ibu. Sebelumnya perkenalkan juga, saya tadi juga sudah dikenalkan sama Bang Adam. Saya kebetulan bernama Ibni Asriati, jadi tugasnya di Rumah Sakit Jiwa, terutama di ruang poliklinik di rawat jalan. Di poliklinik, oke. Jadi kita hari ini adalah membahas tentang temanya adalah tentang halusinasi dan cara mengontrol halusinasi itu bagaimana. Oke. Nah ini kan sering nih kita dengar nih orang-orang di sana atau sahabat-sahabat Borneo nih sering mengatakan halusinasi. Iya. Kamu itu mengalami halusinasi. Nah sebenarnya itu apa halusinasi? Nah ternyata kalau di keperawatan itu halusinasi itu merupakan salah satu gangguan jiwa. Nah itu merupakan salah satu gejala gangguan jiwa di mana halusinasi itu merupakan suatu gangguan pada persepsi sensori yang meliputi seluruh panca indera. Nah, di sini pasien itu mengalami mendengar, melihat, atau mencium atau merasakan perabaan, terus ada yang merasakan pengecapannya. Namun kita yang melihatnya itu tidak ada, jadi sesuatu yang tidak nyata. Namun tapi dirasakan oleh pasien itu sendiri. Oh jadi kalau orang lain nggak bisa merasakan itu bisa, semua, hanya si pasien jadi orang dia yang mengalami itu tersebut. merasakan stimulus itu ada di dalam dirinya, tapi orang lain tidak bisa melihat. Jadi itu sesuatu yang tidak nyata. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa bilang halusinasi itu yang bisa dirasain ya cuma sama yang penderitanya aja, sama Bu. penderitanya, sama seseorang yang mengalami halusinasi itu. Jadi seluruh panca inderanya itu kena kayak gitu. Oh, jadi itu yang disebut dengan halusinasi itu ya Bu ya. Sesuatu yang tidak nyata. Sesuatu yang tidak nyata. Tapi dirasakan oleh si penderita. Nah, itu namanya halusinasi. Iya. Oke, sahabat Borneo mungkin sampai situ udah tahu sedikit tentang apa yang namanya halusinasi tersebut. Jadi ini nggak bisa sembarangan kita ngobrol halu-halu. Iya. Jadi kan kalau yang di luar sana mungkin mengatakan halusinasi sebagai hal-hal yang lucu kayak gitu kan. Kan tiba-tiba melihat temannya mungkin ada yang ngomong sendiri, berbicara sendiri. Nah, itu kan kalau orang yang tidak tahu sebenarnya itu adalah suatu proses penyakit. Nah, oh gitu Bu ya. Jadi merupakan suatu gangguan. Itu sama nggak sih kayak misalnya kita kayak ke maaf nih Bu sebelumnya, kalau penderita ini mereka tuh ngerasa
punya teman ngobrol kah atau enggak sih kayak gitu-gitu tuh? Nah, kalau khususnya untuk halusinasi pendengaran, dia merasa ada seseorang yang ngobrol dengan dia. Oh, Nah, itu oke. kan di telinganya tuh seseolah ada yang bicara dengan dia. Oh, Namun oke. kita tidak melihat. Aha. Nah, kalau kita yang melihatnya itu tidak ada seseorang yang mengajak dia ngobrol. Nah, itu yang disebut dengan halusinasi. Oh, oke. Tadi Ibu Adam sempat dengar Ibu tuh ngobrol tentang apa namanya gangguan sensorik ya. Ya, Nah, gangguan sensorik pada seluruh panca indera. indera, Jadi iya. sebenarnya halusinasi seperti apa sih yang dimaksud ini, Bu? Iya, baik. Jadi kalau halusinasi itu ada beberapa jenis. Jadi dia memang meliputi seluruh panca inderanya. Pertama itu adalah halusinasi pendengaran. Nah, biasa kita kenal dengan halusinasi auditori. Nah, di Auditory. sini ya. Jadi halusinasi ini hanya pasien yang mendengar. Jadi seolah-olah dia itu mendengar ada orang yang berbicara dengan dia dan membicarakan apa yang ada di pikirannya. Nah, Oke. untuk halusinasi ini biasanya bersifat memerintahkan atau menyuruh pasien atau seseorang ini melakukan sesuatu. Jadi ngeri ya, dalam Bu. berbentuk perintah. Iya, biasanya kita lihat kan atau kita dengar ada tuh orang tiba-tiba bunuh diri. Yep. Nah, ada yang biasanya membunuh. Nah, kalau kita kaji memang ternyata itu ada suara-suara yang menyuruh, ada berbentuk perintah. Nah, itu yang disebut dengan halusinasi penglihatan. Halusinasi Ya, penglihatan. nah ada juga tuh halusinasi pendengaran Pendengaran, tadi. Bu. Ya, Aha, ya oke. maaf. Yap, siap. Terus ada juga yang halusinasi penglihatan. Nah, kalau penglihatan ini biasanya itu pasien-pasien atau penderita itu melihat sesuatu. Jadi dia seperti melihat cahaya, melihat bayangan, atau melihat gambar. Nah, biasanya juga ada yang melihat tuh seperti angka-angka nih di depannya. Ada seperti itu. Ada yang gitu, kita Bu, ya? temukan, Ke iya. angka-angka itu sampai. Iya, jadi angka itu selalu ada di hadapannya. Jadi itu sangat mengganggu. Nah, halusinasi penglihatan ini juga bersifat apa namanya? Dia itu menyenangkan, bisa juga menyenangkan, bisa juga menakutkan. Nah, jadi Oh, oke. sering kita temukan pasien-pasien yang merasa ketakutan, tiba-tiba ketakutan, tidak tahu ada penyebabnya, tanpa ada penyebab juga dia tiba-tiba ketakutan. Nah, itu disebut dengan halusinasi penglihatan. Oke. Nah, ada lagi tuh halusinasi penciuman. Nah, di sini penderitanya ini mulai nih mencium, merasakan ada mencium bau-bau yang aneh, misalnya bau amis, bau darah. Nah, padahal tidak ada tuh kita lihat ada darah, ada apa, tapi dia yang merasakan sensori itu. Nah, ini biasanya diderita oleh pasien-pasien yang mengalami stroke, tumor otak, terus juga pada pasien-pasien epilepsi atau pasien-pasien demensia. Nah, ada yang keempat adalah halusinasi perabaan, maksudnya biasa dikenal dengan halusinasi taktil. Itu tuh pasien itu atau penderita itu merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke. Nah, seperti kayak nyata merasa aliran listrik atau sesuatu yang menjalar di dalam tubuhnya tanpa adanya stimulasi yang kita lihat, stimulus yang kita lihat. Cuman itu hampir agak-agak ini ya, Bu ya, karena kadang-kadang nih ya kalau misalnya kita lagi ada kasus, misalnya nih, Bu ya, ada kasus kriminal kan tiba-tiba ada yang suka nih, udah ada, maaf nih, kasus-kasus yang mengerikan gitu kan, tiba-tiba begitu ditanya, wah ini saya mendengar bisikan, oh saya mendapatkan ini gitu Iya, kan. benar. Ada gitu kan, Bu ya? Iya, ada. Oh. Jadi itu makanya kita kan misalnya ada nih kasus pembunuhan, dia ternyata setelah kita kaji dia itu seperti melihat misalnya binatang, Oke, ya. oke. Jadi sehingga ingin ada rencana membunuh. Nah, ada yang memang terjadi pembunuhan. Oh, Ternyata begitu dikaji, kita tanya-tanya, ternyata mereka mengalami halusinasi Halusinasi penglihatan. Kelihatan. Nah, yang terakhir itu ada halusinasi penciuman. Jadi dia tuh pengecapan. Tadi penciuman udah selesai, terus pengecapan. Nah, pengecapan ini dia merasakan nih ada sensasi di mulutnya nih, merasakan sesuatu. Ya bisa merasa mengecap, entah bau darah atau amis. Nah, itu juga biasanya dialami oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan pada fisik, ya, seperti yang tadi saya katakan, seperti yang tumor otak segala itu. Nah, untuk pasien dengan gejala gangguan jiwa ini
lebih sering itu mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan. Lebih Lebih sering, sering, ya. ya. Penglihatan dan Iya, pendengaran ya Bu karena ya. itu kan yang banyak kasus-kasus biasanya kepada pasien yang tiba-tiba bunuh diri Iya. atau memukul, tiba-tiba mukul, nonjok. Nah, itu kan biasanya dia mengalami halusinasi. Oh gitu. Oke. Baik Ibu. Ini lumayan ini juga ya. Ternyata lumayan banyak juga ya kategori-kategori untuk Iya, halusinasi itu ya karena Bu dia ya. menyangkut seluruh panca indera tadi Oh itu. iya ya, Iya, seluruh panca indera ya. Terus gimana nih Bu, seseorang bisa mengalami yang namanya halusinasi? Nah, seseorang yang bisa mengalami halusinasi itu eh, tanda-tanda untuk orang yang mengalami halusinasi itu yang bisa kita lihat adalah perubahan perilaku. Oke. Pertama itu pasien lebih banyak menarik diri, jadi dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, ya. Dia tidak mau berinteraksi. Kemudian yang tanda dan gejala yang lebih tampak itu adalah pasien ngomong sendiri, tersenyum sendiri, terus menunjuk atau memandang ke satu arah. Oke. Nah, dan posisi duduknya juga biasanya tuh pasien lebih sering duduk menekuk kayak gitu ya, kayak memeluk Oh, oke. itu. Nah, Iya, itu iya. terus gelisah. Tiba-tiba marah juga bisa kalau dia mengikuti halusinasi pendengarannya kan, karena berupa ini dia tiba-tiba marah tuh. Nah, ada juga ciri khasnya itu pasien tuh gelisah, jadi dia Oke. tidak bisa memfokuskan, terus tidak bisa berkonsentrasi. Oke. Jadi pasien itu kadang mondar balik bolak-balik kayak gitu tanpa tujuan yang jelas. Itu termasuk salah satu Iya. cirinya ya Bu ya. Jadi seseorang bisa mengalami yang namanya halusinasi. Iya. Bu, ini ada pertanyaan dari sahabat Borneo, boleh ya Bu ya? Iya. Gampang kok nih Bu. Ini bagaimana menanganinya? Oh salah ini. Oh ya. Sebentar. Bagaimana menanganinya jika mengalami halusinasi bagi kami yang ada di pedalaman atau di perkampungan nih Bu? Oke, baik. Bagaimana menanganinya jika mengalami halu buat kawan-kawan atau sahabat Borneo yang ada di pedalaman kampung nih Bu? Bisa dikasih tipsnya mungkin, silakan nih Bu. Ya baik, untuk sahabat-sahabat Borneo yang di luar di sana, misalnya ketemu dengan pasien yang tiba-tiba ada yang saya sebutkan tadi tanda dan gejalanya, kita bisa sebagai misal keluarga atau teman, pertama kita itu ya tetap hadir, maksudnya hadir di situ tepat rasa peduli, Oke. ya. Jadi kita itu ada rasa kepedulian kita kepada teman atau seseorang yang mengalami gangguan ini. Yang kedua itu kita harus bantu pasien ini untuk mengenal bagaimana halusinasi ini, dari jenisnya, Iya. jenis apa halusinasinya, terus waktu munculnya halusinasi itu kapan, Oke. isi yang ada halunya. dalam halunya itu apa, dan berapa sering halusinasi itu muncul. Nah, kalau dengan kita mengenalkan bahwa ini halusinasi, jadi pasien itu menyadari, oh ternyata ini memang harus dilakukan penanganan. Yang kedua itu kita mensupport, tetap memberikan dukungan, Oke. tetapi kita ini juga tidak menerima halunya, tetapi tidak juga membantah, dalam arti kata dia kan mendengar, kita yang tidak juga berarti kita tidak oh aku tidak dengar ini. Tapi jangan kayak gitu. Jadi tetaplah bersikap empati, terus kita kita kasih sedikit motivasi bahwa kita meyakinkan, saya yakin kamu mendengar halusinasi, tetapi saya tidak Oke. melihat. Nah seperti itu. Oh, Jadi oke. kita membalikan pikirannya, Oke, supaya oh ternyata ini hanya halusinasi Biar saya. nggak larut ya, Bu, ya, Iya, terus ya. jadi kembalikan dia ke realita. Nah seperti Oke, itu. sahabat Borneo yang mungkin ada di pedalaman sana tadi Ibu Ibni udah ngasih tipsnya nih ya. Jadi kalau misalnya sudah ada saudara atau teman yang mengalami hal seperti itu, jangan diikuti alurnya ya Bu ya. Iya, Kalau udah rada-rada ngaco nih, kita Iya, balikin lagi ya. iya. Hey, ini dunianya nyata sekarang ya. Jangan Nah, ada di iya. dunia maya. Jangan di dunia maya. Nih sekarang realitanya ini. Oke, jadi kembalikan ke seperti kenyataan itu. Bu. Nah terus ini ada satu lagi nih Bu. Selamat pagi Radio Borneo 89,4 FM. Oh ini Filobina yang ada di Samalantan nih Bu. Nah, mau nanya tips
menghindari biar kita tidak kena halusinasi. Oke. Gimana caranya nih Bu, biar kita nggak kena halu nih Bu? Ya, baik. Jadi pencegahan sebelum kita terjadi halusinasi itu sendiri ya pertama kontrol stres. Jadi Kontrol stres. mengelola Oke, stres oke, ya. mengelola. Nah, mengelola stres ini sendiri bisa kita lakukan ya misalnya yang sederhana itu dengan teknik relaksasi. Nah, sesimpel itu teknik relaksasi itu yang biasa kita lakukan dengan tarik nafas dalam. Oh, Nah, oke. berulang-ulang kita melakukan teknik nafas dalam akan mengurangi rasa kecemasan. Oh. Nah, ini kan pasien-pasien halusinasi ini kan sebenarnya dia tidak bisa mengontrol perilakunya yang kecemasan, ketakutan. Nah, kalau dengan teknik relaksasi ini setidaknya dia dapat menekan gejala-gejala Gejalanya. tersebut. Nah, yang kedua, hindari penggunaan nafsa, narkotika, iya. ya, terus zat-zat adiktif itu, ya. Jadi itu hindari untuk penggunaan zat nafsa. Yang ketiga adalah kalau misalnya pasien ini memang mengkonsumsi alkohol, nah sebaiknya itu dihindari. Jadi karena alkohol itu memang mempengaruhi juga untuk terjadinya halusinasi. Dan yang terakhir adalah pola tidur. Jadi kita Oke. harus mempunyai pola tidur yang cukup. Oh, oke. Ya, Siap, kalau siap. kita Pola memang tidur. kurang tidur itu apapun yang ada di pikiran kita nih rasanya mumet rasanya apa. Jadi kalau kita bawa istirahat dengan Iya. tidur yang cukup, Iya. nah itu mungkin akan menekan perasaan-perasaan stres tadi. Alright. Ini bukan berarti lama tidur ya. Jadi ini kuantitas tidurnya Oh, oke. yang ini bukan kualitas Bukan- tidurnya iya. yang ini bukan lamanya, Iya, bukan iya. kuantitasnya. Oh, Nah, oke. Jadi ya. yang pertama dilakukan Kualitas untuk tidurnya yang lebih biar baik. kita tidak terkena hal tersebut, kita pertama perlu yang namanya Mengelola. relaksasi, ya kan? Perlu relaksasi Mengelola juga, terus juga stres. untuk mengelola stresnya dan juga kebutuhan tidur yang cukup ya Bu ya. Iya. Kalau yang begadang rentan Ibu ya. Nah, iya itu. Yang begadang rentan. Nah, Oke, benar. baik Sobat Borneo jangan kemana-mana dulu, nanti Adam barengan sama Nurse Ibni Asriati SK masih akan kembali lagi di Bincang-Bincang Sehat tetap di 89,4 FM Radio Borneo, bikin hidup lebih baik. Well then, kita kembali lagi masih dari Jalan Transport Bagaksau, Singkang Timur, Indonesia, Kalimantan Barat, dan masih bareng sama Nurse Ibni Asriati SK di Bincang Sehat bareng sama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang tema pada hari ini adalah mengenal halusinasi dan cara mengontrol halusinasi. Baik, sahabat Borneo semuanya, untuk yang berikutnya nih Bu. Tadi kan kita sudah, ini ada satu yang masuk nih Bu. Adam langsung aja ke WhatsApp nih Bu. Ya. Ini tentang selamat pagi Bang Adam dan Ibu, katanya. Apakah halusinasi bisa disembuhkan dan kalau memang bisa apa ada obatnya? Nah itu Bu. Apakah halu bisa disembuhkan dan apakah ada obatnya? Silakan Bu. Baik, untuk halusinasi di gejala-gejala awal itu bisa disembuhkan. Untuk gejala awal. Iya, jadi ada beberapa pasien juga kita biasa tanyakan, kan selalu kita follow up tuh, nih bagaimana hari ini, masih ada enggak dengar halusinasi? Nah ternyata itu tidak, biasanya pasien menjelaskan itu sudah tidak ada, sudah tidak sama sekali mendengar, artinya pasien dengan halusinasi ini bisa disembuhkan. Nah dengan sembuhkan itu ya otomatis juga tidak kalah berperan penting adalah pengobatan farmakologis. Jadi ini ada obat-obat antipsikotik yang diberikan oleh dokter. Nah, di situ obat-obat tersebut yang menekan untuk timbulnya halusinasi. Nah, jadi obat itu tidak bisa kita beli bebas. Jadi memang harus melalui konsultasi dengan dokter spesialis. Nah, untuk pengobatan yang lain juga bisa kita lakukan dengan kalau kita di keperawatan itu melakukan terapi aktivitas kelompok. Terapi aktivitas jadi kelompok. kita kelompok di situ melakukan kegiatan dengan permasalahan pasien dengan yang sama, maksudnya halusinasi, semuanya halusinasi dalam satu kelompok itu. Nah di situ kita memberikan terapi aktivitas kelompok itu untuk stimulasi persepsinya. Jadi nanti pasien itu kita bisa
kumpulkan, mencari tahu apa yang menyebabkan mereka bisa mengalami halusinasi dan cara yang telah mereka lakukan untuk mengontrol halusinasinya tersebut. Oke. Nah, bisa juga tuh ada dengan ECT. ECT itu adalah elektrokompulsif terapi. Nah, kalau kita sendiri di RSCP ini sudah tidak menggunakannya karena itu sangat beresiko tinggi karena dengan menggunakan kejut listrik itu. Jadi arus Oke. listrik Oh, ada. oke. Nah, itu sudah tidak lagi kita tidak dipakai gunakan, lagi, Bu, ya? karena itu resikonya sangat tinggi ya. Iya. Nah, ada juga dengan pengikatan atau pengekangan. Nah, ini yang dimaksud biasa kami itu dilakukan dengan restrain. Nah, di sini restrainnya itu yang masih pengekangan mekanik, artinya pasien masih bisa mobilisasi, biasanya hanya tangan, kaki. Dan itu juga kita lakukan ada indikasinya kalau pasien itu sudah mengacu kepada perilaku kekerasan. Misalnya tadi memukul, mengamuk. Nah, itu baru kita lakukan. Kalau tidak ya tidak akan kita lakukan. Jadi pada dasarnya untuk gejala awal hal ini bisa disembuhkan ya Bu ya, Iya, dengan bantuan dengan- obat-obatan dari farmakologi Nah, itu. iya, Oke. farmakologi dan non farmakologinya. Oke. Terus gimana nih Bu cara ngontrol atau penanganan dari halusinasi itu sendiri? Oke, kalau di keperawatan jadi ada cara penanganan atau mengontrol halusinasi itu yaitu dengan manajemen halusinasi. Oh, oke. Nah, manajemen halusinasi itu apa saja? Yang biasa kita lakukan adalah melatih pasien atau penderita itu dengan menghardik. Jadi mengusir halusinasi Oke, itu. oke. Nah, tekniknya itu yang biasa kita lakukan adalah dengan menutup telinga dan mengungkapkan atau dengan cara pasien biar suara-suara itu atau apa yang dilihatnya itu bisa hilang. Misalkan oke. yang biasa kita lakukan, aduh, pergi kamu itu suara palsu, saya tidak akan mendengarkan. Nah, itu berulang-ulang kali kalau dilakukan oleh pasien itu bisa hilang. Oke. Nah, Oke. yang kedua itu melatih pasien atau mendistraksi dengan bercakap-cakap. Nah, bercakap-cakap maksudnya ini kita berinteraksi. Misalkan pasien ini mulai nih mendengar, Bu, saya ada mendengar nih suara-suara yang ngajak saya ngomong. Nah, itu saat pasien mengeluh seperti itu, kita langsung alihkan atau distraksi halusinasinya dengan melakukan dengan bercakap-cakap, berinteraksi, membicarakan apa saja. Oke. Nah, supaya hilang untuk mengalihkan halusinasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah mengajak pasien melakukan kegiatan-kegiatan yang terjadwal. Jadi misalnya diberikan nih kesempatan kepada pasien untuk melakukan kegiatan apa yang bisa dilakukannya. Oke. Nah, jadi ini intinya untuk mengalihkan halusinasinya. Dan yang keempat, pasien harus patuh minum obat. Oh, itu ya. Nah, Itu karena wajib ya Bu ya. iya wajib itu. Oke, baik Bu. Nah ini sekarang apa namanya peran keluarga. Gimana sih peran keluarga dalam merawat pasien dengan halusinasi? Iya, baik. Jadi gimana pun kita, baik keluarga, masyarakat, ataupun yang ada di lingkungan pasien, misalnya yang belum, yang tidak dirawat, misalnya ini ada di luar sana. Oke. Jadi memang kita harus melibatkan keluarga atau aparat desa bisa juga ya. Jadi berperan untuk membantu pasien itu. Bagaimana nih cara mengatasi pasien yang mengalami gangguan jiwa dengan gejala halusinasi. Nah, pertama tadi yang saya sebutkan sebelum di awal-awal itu bantu dia mengenal halusinasinya itu seperti apa. Nah, kedua itu meningkatkan interaksi. Nah, meningkatkan interaksi dengan si pasien atau penderitaannya tuh. Jadi adalah meluangkan waktunya untuk sering-sering berinteraksi supaya pasien itu merasa ada yang peduli nih kayak gitu. Ada yang kalau dia sudah tidak ada interaksi, dia tadi malah justru ingin menyendiri, mengisolasi dirinya. Nah, itu lebih memperparah kayak gitu. Kemudian menurunkan kecemasannya atau ketakutannya. Jadi berikan pasien tadi mengungkapkan gimana nih perasaannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya percaya nih kamu mendengar, tapi saya tidak melihat. Nah, itu kan biar dia tidak cemas, tidak takut lagi, gitu. Dan bicara dengan pasien-pasien dengan kayak gini, memang tidak boleh kita dengan berbicara dengan nada tinggi. Nah, kita nih harus dengan nada rendah, tapi bukan yang bagaimana ini rendah tapi harus tegas. Nah, kayak gitu.
Siap, got it. untuk pasien-pasien kayak gini. Dia karena butuh perhatian. Nah, Iya, iya, ya, iya. terus cegah pasien tuh untuk melukai dirinya sendiri. Jadi kita sedapat mungkin jangan sampai pasien melukai dirinya sendiri atau orang lain. Kemudian tingkatkan harga dirinya. Jadi kalau pasien-pasien halusinasi ini otomatis harga dirinya ini menurun, minder, malu. Oke, Nah, siap. bagaimana sedapat mungkin peran keluarga atau masyarakat itu bisa memberikan kesempatan nih kepada pasien. Nah, bagaimana apa potensi dalam dirinya nih yang bisa dikembangkan. Nah, dan jangan lupa itu dikasih reward atau pujian. Nah, supaya Oke. membangkitkan emosinya lagi. Oke, siap. Baik Ibu, udah ngerti semua nih kayaknya Adam nih ya. Teman kayaknya masih agak kurang panjang nih ceritanya. Baik sahabat Borneo semuanya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Nurse Ibni Asriati Escape, perawat ahli di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang sudah mengupas habis tentang mengenal halusinasi dan cara mengontrol halusinasi. Ternyata halusinasi itu untuk gejala-gejala awal dan ciri-cirinya tadi udah kita ketahui dan itu bisa diobati juga ya Bu ya untuk hal itu sendiri. Jadi nggak perlu takut nih kalau misalnya ada yang udah mengalami Iya, benar. yang sudah diberitakan sama Ibu Ibni tadi kan, wah saya ada ciri-ciri kesana atau mengarah ke sana, Nah, buru-buru langsung iya, diperiksakan jadi kan aja Bu sadar ya. diri, Iya, kayak gitu. jadi langsung aja deh Jadi ke RSJP segera- nih segera diperiksakan. dapatkan bantuan. Nah, jadi nggak usah malu-malu lagi untuk hal-hal yang seperti itu. Baik Ibu, sebelum kita tutup acara talk show kita pagi hari ini, silakan Ibu sampaikan pesan untuk Oke, sahabat-sahabat baik. Borneo semuanya. Untuk sahabat-sahabat Borneo di sana, satu pesan saya bahwa kita harus mengenal dulu halusinasi itu harus menjadi fokus perhatian, baik itu dari tim kesehatan, baik itu keluarga atau di lingkungan itu sendiri. Karena apabila halusinasi ini tidak ditangani secara baik, maka akan menimbulkan resiko yang lebih risiko terhadap keamanan, terus risikonya lebih tinggi. Oke. Nah, karena dapat mengancam dirinya sendiri, lingkungan, kan. Jadi segera mungkinlah halusinasi ini jika ditemukan ada keluarga atau tetangga kita yang mengalami gangguan halusinasi ini, segeralah mencari bantuan. Nah, udah saatnya juga keluarga atau masyarakat itu peduli. Jadi adanya kepedulian, Iya. tidak ada pembiaran. Biasa kan, Iya, Bu. kalau ini dah ada gangguan kayak gini jadi Dibiarin dibiarkan. aja ya. Nah, biasa kurangnya pengetahuan keluarga seperti itu. Nah, diharapkan mulai sekarang ya, karena ini udah tahu nih halusinasi seperti apa, jadi untuk menghapus stigma bahwa ini orang dengan gangguan jiwa ini adalah sesuatu yang mistis. Nah, itu harus kita hilangkan stigma-stigma seperti Ya, itu. nggak Karena jauh ya Bu ya sama mistis biasanya ya. nah, makanya kan itu ada mistis katanya, Iya, ada yang iya. gaib. Nah, kalau sedapat mungkin itu dihilangkan stigma seperti itu karena gangguan jiwa ini adalah halusinasi itu Halusinasi. merupakan salah satu gangguan jiwa yang memang harus kita tangani. Oke. Nah, ya. Siap. Jadi itu proses penyakit sama halnya seperti kayak darah tinggi, penyakit hipertensi, penyakit DM. Nah, itu kan harus minum obat tuh. Yuk, Nah, iya. demikian juga dengan pasien-pasien dengan gangguan jiwa ini. Jadi memang rutin harus minum obat. Oke, siap Ibu, terima kasih buat waktunya. Baik sahabat Borneo, demikian tadi bincang-bincang sehat untuk sesi yang pertama. Nanti kita bakal ketemu lagi di sesi yang kedua barengan sama Bapak Haji, seorang psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang akan membahas tentang masalah stres. Ya, tapi kita sekarang barusan udah mengenal tentang halusinasi dan cara mengontrol halusinasi bersama Nurse Ibni Asriati Escape. Ibu, terima kasih buat waktunya ya. Oke, ya, Mas Adam. Salam sehat terus buat Salam semua. sehat jiwa.